Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Nabi kok menipu? Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami hari ini dengan firman-Mu, supaya apa yang kami baca, kami mengerti, dan Tuhan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan waktu ini, mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 13. Persilakan Bapak Ibu untuk membaca keseluruhan pasal supaya kita boleh mendapatkan konteksnya. Tapi saat ini saya hanya akan membaca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Mari kita simak pembacaan firman Tuhan. Katanya kepadanya, marilah pergi bersamaku ke rumah untuk makan roti. Tetapi ia menjawab, aku tidak dapat pergi bersamamu dan singgah. Aku juga tidak akan makan roti atau minum air bersamamu di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku oleh firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu kata nabi tua itu kepadanya, aku juga seorang nabi seperti engkau. Atas perintah Tuhan, seorang malaikat berkata kepadaku, bawalah dia kembali bersamamu ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Demikian ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Seorang nabi atau abdi Allah dari Yehuda diutus Tuhan untuk menemui Raja Yerobeam yang sedang mempersembahkan kurban di Betel. Nabi itu membawa pesan Tuhan yang secara tegas menyatakan bahwa suatu hari Tuhan akan membangkitkan seorang keturunan Daud bernama Yosia yang akan menyembelih imam-imam yang membakar kurban di atas mezbah yang dibangun oleh Yerobeam di Betel, serta akan membakar tulang-tulang manusia di sana. Nubuat yang digenapi di dalam 2 Raja-Raja 23, 1-20 merupakan suatu peringatan keras terhadap dosa penyembahan berhala yang dilakukan Yerobeam. Alih-alih bertobat, Yerobeam justru marah dan hendak menangkap nabi itu. Namun, Tuhan membuat tangan Yerobeam menjadi kaku, tidak dapat digerakkan, dan mezbah itu pecah. Karena takut, Yerobeam memohon agar nabi itu berdoa kepada Tuhan supaya tangannya pulih. Setelah sang nabi berdoa, tangan Yerobeam sembuh. Setelah mengalami mujizat, Yerobeam membujuk sang nabi untuk datang dan makan bersama di rumahnya. Akan tetapi, nabi itu menolak karena Tuhan memerintahkan dia untuk tidak makan atau minum di sana. Tidak lama setelah peristiwa itu, seorang nabi tua yang tinggal di Betel mendengar peristiwa itu dan tertarik untuk bertemu dengan nabi dari Yehuda tersebut. Ia menemukannya sedang duduk di bawah pohon terbantin. Ketika ia mengundang nabi dari Yehuda itu ke rumah untuk makan, nabi itu dengan tegas menolak. Ia tetap setia pada perintah Tuhan yang melarangnya makan atau minum di tempat itu. Namun, nabi tua itu membohongi nabi dari Yehuda itu dengan mengaku bahwa malaikat Tuhan telah berbicara kepadanya dan memerintahkan untuk membawa dia ke rumahnya dan mengizinkan nabi itu makan dan minum bersama. Nabi dari Yehuda itu akhirnya mempercayainya dan mengikuti nabi tua itu ke rumahnya. Setelah makan,
nabi itu melanjutkan perjalanan. Akan tetapi di tengah jalan ia diserang dan dibunuh oleh seekor singa sebagai hukuman atas ketidaktaatannya terhadap perintah Tuhan. Ketika nabi tua itu mendengar kabar tentang kematian nabi dari Yehuda itu, ia merasa sangat sedih. Ia pergi mengambil jenazah nabi itu, meratapinya, dan menguburkannya di makamnya sendiri. Nabi itu gagal bukan karena ia ditipu, tetapi karena ia tidak memegang teguh pada perintah Tuhan. Saat kita mendengar suara rohani dari orang yang tampak saleh, kita tetap harus menguji suara nabi itu dengan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 1, 1 Petrus 5 ayat 8. Apakah Anda pernah menerima saran yang tampaknya baik atau masuk akal, tetapi saran tersebut sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan? Apakah Anda berani menolak godaan seperti itu?